Pak Bunda-Bunda, ya, tolong budayakan mendengar dan membaca video dari Dr. Cheng Daofan, ya. Di situ sudah mengatakan bahwa nilai pi ini ya ditentukan oleh para pioner. Ya, pionernya kita lah yang mengembangkan ekosistem Pi Network. Paham Kak? Koin Pi tidak akan masuk ke bursa manapun, sabar. Tolong ya, tolong tahankan diri. Saya berharap pada bapak-bapak Bunda-Bunda ya, tolong dipahami itu ya. Karena apa ya, saat ini kita sedang mengembangkan ekosistem. Kita sebenarnya sudah di jalan yang benar ya untuk ekosistem Pi Network. Ya, karena kita merangkul semua pioner ya, semua pedagang. Itu jadi jangan mendengar bahwa Kortim belum mengumumkan dari kemarin saja sudah banyak yang masuk ke bursa. Sekarang apa? Kosong walletnya, mau menangis ke siapa? Ke saya kah? Atau ke Kortimnya salah sendiri? Sebelum Kortim umumkan itu dipahami dulu. Jangan buru-buru, jangan memikirkan fiat. Paham? Sudah disampaikan namun tidak mau percaya. Jadi tetap semangat ya untuk para komunitas pioner yang berada di VIP Global GCV Ambassador Indonesia, tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Ingat sekali lagi ya, nilai ini ditentukan oleh ekosistem yang ada, bukan oleh bursa-bursa atau exchange. Exchange itu masih kosong. Mereka hanya mau memanfaatkan kita. Jadi tolong dipahami ya. Oke? Thank you. Dan juga saya sudah pernah menyampaikan berulang-ulang kali kepada bapak-bapak Bunda ya, bahwa yang real itu jatuh pada Maret, 14 Maret, diulang tahunnya Pi Network. Sekaligus ya 14 Maret itu adalah Hari Matematika Sedunia. Dr. Fan pernah menggaungkan angka 314 itu, ingat ya, dia pernah menggaungkan 314, itu bukan nilai, itu angka, paham? Yang dimaksudkan 314 itu adalah kemenangan untuk kita semua pioner. Jadi tolong budayakan membaca setiap postingan kami ya. Dan pahami setiap postingan Kortim yang di buku Pi Network. Kita tinggal selangkah lagi, maka itu tetap semangat. Oke? Tolong jaga baik-baik itu koin. Jangan foya-foya atau jangan pergi masuk ke bursa-bursa yang kita ini belum tahu pasti. Tahan diri sedikit, karena koin Pi ini sudah menjadi duit, uang, ya. Semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi saya tekankan ya kepada bapak-bapak Bunda-Bunda pioner terkasih ya, kenapa ya bursa harus melakukan KYB ya, dan harus lulus KYC supaya apa, dia terdaftar resmi di Project Pi Network dan mematuhi semua aturan Kortim. Ingat baik-baik itu ya, saya tekankan sekali lagi ya, Pi adalah uang dan stable coin, bukan aset perdagangan, bukan untuk pergi ke bursa. Fiatkan dari mana itu, sabar ya. Kalau fiat itu hanya cadangan dari beberapa kripto tradisional, oke? Yang mereka memang punya saham. Karena membangun exchange itu ya bukan hanya 1-2 miliar dan bukan hanya 1 triliun, tapi 2-3 T loh. Tolong dipahami ya, sehingga kita tidak beleng-beleng. Paham tidak? Sehingga kita ini, saya ini sudah jelaskan berulang-ulang kali loh, paham? Koin Pi ini adalah uang dan stable coin. Oke, jangan kalian campur adukan dengan segala macam. Yang resmi itu berasal dari Kortim, ya. Jadi kita itu harus ingat, Kortim saja sudah menyampaikan ya bahwa ada banyak dev palsu, bursa-bursa palsu, ya. Tolong ingat baik-baik itu. Sekarang lihat kan banyak pioner yang masuk ke sana ya. Dompetnya apa, walletnya apa, kosong.
Nah, itu kenapa mereka terlalu berharap banyak dengan bursa. Sebenarnya kita yang berada di ambasador ini sudah benar ya. Kita sudah merangkul ya seluruh pioner dan pedagang kecil untuk mengembangkan ekosistem barter dengan nilai GCV 314159 dolar US. Namun terkadang kita bapak-bapak bunda-bunda ini terlalu percaya ya dengan bursa saham yang dikatakan bahwa koin pai adalah uang ya segala macam. Itu bukan loh. Tolong jangan beleng-beleng dulu dengan duit saja yang ada. Saya juga butuh duit kok. Tapi kita harus ikuti aturan Kortim. Ya, ingat itu. Sekali lagi ya. Alasan kenapa Kortim ya belum secara terbuka mengumumkan harga di pasar ya dengan pertukaran awal GCV ya 314159 dolar per pai ya, hanya mengatakan nilai ya itu ditentukan oleh para pioner dengan ekosistem. Kenapa Kortim belum mengumumkan pertukarannya? Disebabkan ya itu ada peraturan kayak kita punya regulasi di negara kita masing-masing. Ya sama juga ya untuk Kortim punya peraturan yang dinamakan SEC. Nah ini adalah langkah yang diperlukan untuk kita mendapat menerima SEC untuk GCV. Ya, kenapa ya? Karena kami GCV ini mematuhi aturan pasar yang sudah mapan ya. Sebagai perintis ya, harusnya kita ini bersemangat loh, bapak-bapak bunda-bunda ya. Karena kita ini sudah memberikan edukasi ya, memberikan pendidikan untuk berfungsi ya, untuk bapak-bapak bunda-bunda secara efektif ya. Karena kita adalah mayoritas pioner, kita adalah yang mendukung GCV ya. Sekarang ya saya berharap ya mengapa kami dan tim ini Duta Besar GCV ya kami mengatur nilai GCV ya untuk apa masa depan yang cerah ada untuk kita semua ya. Jadi saya katakan ya 14 Maret ini ya di P2Day ya ini akan ya mengumumkan ya fase pertama ya melibatkan ya pengumuman untuk kita semua. Ingat di tanggal 14 Maret saya sudah katakan dari kemarin sebelum itu ya. Kita ini setelah Kortim umumkan akan ada jeda waktunya ya ini ya jeda waktu ya ini nanti masuknya di Maret 14. Tetap semangat, tolong saya ingatkan sekali lagi, jaga akun, jaga frase sandi, tolong jangan pergi ke bursa-bursa ya, tolong. Oke, thank you. Oke kawan-kawan pioner dimanapun berada, itu adalah sekilas rekaman yang lagi hangat-hangat diperbincangkan di komunitas P-Network seluruh Indonesia ya kawan-kawan. Karena postingan grup selalu mengingatkan kepada para pioner yang belum tahu untuk segera ingat dan mengerti yang pernah dikatakan oleh ketua atau moderator di ambasador itu sendiri ya kawan-kawan ya. Oke, kali ini channel up Official 88 saya Ricky Ardi akan membahas yang lagi hangat di postingan grup komunitas Indonesia ya kawan-kawan ya, apalagi kalau bukan tentang P-Network, karena di sini postingan komunitas terima kasih banyak. Saya akan bacakan sedikit ya kawan-kawan ya. Jadi ini buat pendukung GCP ya. Itulah strategi yang indah dari bursa dan banyak pionir yang tertipu. Hari ini banyak pionir yang tidak bertanggung jawab telah dieliminasi oleh Kortim melalui bursa dan influencer yang menyesatkan. Begitu ya kawan-kawan ya. Bagi mereka yang memahami artikel saya tentang lelang panggilan atau call auction, mereka pasti tidak akan mentransfer P mereka ke bursa setelah GCP resmi ditetapkan. Setiap bursa pasti akan menerapkan lelang panggilan sesuai dengan sistem yang ditentukan. Sangat sedih melihat banyak pionir mengikuti ajakan influencer
yang menyesatkan untuk berpartisipasi dalam lelang panggilan di bursa sebelum ada pengumuman resmi dari Kortim itu sendiri. Perlahan kebenaran terus terbukti, perlahan kita tahu siapa pionir sejati, GCP menang. Oke, itulah postingan komunitas yang lagi hits ya kawan-kawan ya. Kali ini saya terjemahkan dari Inggris ya ke bahasa Indonesia ya kawan-kawan ya. Selamat kepada para pionir yang telah menukar Pi di bursa dengan nilai rendah sebelum pengumuman resmi dari Kortim. Jika ada yang ingin menyalahkan saya, silakan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya selama 48 jam ke depan. Saya di sini sambil icon ketawa ya kawan-kawan ya. Jadi bagi para pelopor yang bijak dan cerdas, pencatatan di bursa hari ini akan menjadi pelajaran paling berharga bahwa jaringan Pi memiliki ekosistem utilitas. Ini adalah kesalahan besar bagi Anda yang berpikir GCP sedang merugi. Dengan icon yang lucu dan hormat ya kawan-kawan ya. Salam maaf begitu ya. Jadi Pi adalah uang, jadi Pi adalah stablecoin dengan catatan data dan fakta tidak pernah berbohong. Salam hangat Pi Network 2025. Begitu ya kawan-kawan. Ini dari postingan komunitas ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kali ini saya terjemahkan dari Pionir Vietnam ya ke bahasa Indonesia tentunya. Jadi angka 314159 adalah nyata di Pi Network. Hanya saja sedang diuji dengan tambahan angka 0 di depan. Ketika tes selesai, hilangkan angka 0 di depan dan oh my god. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke, pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya kawan-kawan ya. Mungkin kita akan terus di video berikutnya. Jadi jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan selalu tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Silakan yang belum like dan tinggalkan selalu jejak di bawah kolom komentar. Terima kasih kawan-kawan pionir dimanapun berada. Semoga kita sukses bersama dan sehat selalu dan dapat menjalani apa kegiatan aktivitas sehari-hari dengan sehat selalu dan rezeki selalu bertambah ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Lanjutkan.